Oke ya, selamat pagi, Amazon ya. Pagi ya. Oke. Ya, kita kembali ke kita punya channel dulu ya. Di mana? Kurang semangat. Di mana? Teja gitu loh. Oke, ini kita ngulang sedikit tentang rangkaian RLC dulu ya yang tadi ya. Oke. Efektif sama dengan apa ya efektif? IM dibagi dengan akar 2. Berarti IM sama dengan apa? I efektif kali akar 2. Lo lihat di sini, lihat di sini ya. Kalau V efektif tadi sama dengan apa? VM dibagi akar 2. Kemudian VM berarti V efektif kali akar 2. Nah, bentuk grafik daripada rangkaian arus bolak-balik itu berbentuk apa? Grafik apa? Grafik sin. Sehingga persamaan daripada I itu sama dengan apa? Tadi IM dikalikan dengan sin omega T. Kalau V-nya Vm sin omega T ya. Daya disipasi atau daya efektif itu sama dengan apa? I efektif pangkat 2 kita kalikan dengan R ya, hambatan. Ya, oke. Nah, ini adalah alat apa tadi namanya? Multimeter, alat yang digunakan untuk mengukur bisa arus bolak-balik, bisa tegangan bolak-balik juga ya. Untuk mengukur besarnya resistor juga boleh ya. Nah, ini tadi ini ya. Jadi I persamaannya pada arus bolak-balik. Untuk arus adalah I sama dengan IM sin omega T, kemudian untuk V itu sama dengan VM sin omega T. Nilai omega sama dengan berapa? 2 dikalikan pi dikalikan dengan R. Oke, nah ini untuk yang rangkaian resistif murni ya. Rangkaian resistif murni itu persamaan umumnya untuk yang sefase I sama dengan IM sin omega T dan V-nya sama dengan VM sin omega T. Nah, nilai untuk maksimum itu sin omega T sama dengan apa? Nilai maksimum dari sin 1. Oke ya, berarti nanti bisa dapat maksimumnya. Nah, berikutnya ini rangkaian resistif ya. Resistor murni, ingat ini V-nya itu ke sumbu X positif, I-nya juga ke sumbu X positif ya, ini fasornya. Nah, I-nya tetap IM sin omega T, kemudian VM itu juga sama dengan R dikalikan dengan IM ya. IM juga boleh dicari sama dengan VM dibagi dengan R. R itu adalah hambatan ya. Nah, ini bentuk untuk grafik daripada rangkaian resistor murni ini. Nah, antara V dengan I-nya itu sefase ya, antara V dengan I-nya sefase. Nah, tetapi untuk rangkaian induktor nanti ada beda fasenya. Beda fasenya tadi berapa induktor? Beda fasenya berapa? Induktor, ini induktor. Beda fasenya berapa? 90 derajat. Jadi untuk V-nya ini arahnya ke atas nih. Berarti mulai dari atas ini. Ya, I-nya tetap dari sini. Ke sumbu X positif, tetapi V-nya menuju ke sumbu Y positif. Ya, ingat ya. V-nya menuju ke sumbu Y positif, X-nya menuju ke sumbu X positif. Nah, persamaan umum daripada induktor ya, antar ujung-ujung induktor itu tetap juga. V-nya sama dengan Vm sin omega T, tetapi ini kita plus 90. Kenapa? Karena beda fasenya adalah 90 derajat. Berarti ditambahkan angka 90 di sini. Nah, ini lambang dari arus bolak-balik ini ya. Sumber arus bolak-balik ini lambangnya seperti ini. Jadi Vm di sini sama dengan omega L dikalikan dengan IM. Maka IM itu sama dengan Vm dibagi omega L. Nah, nilai daripada omega L itu disebut juga XL atau reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu memiliki satuan OHM juga ya, ohm ya. Nah, reaktansi induktifnya. Nah ini ya, XL nih. XL itu sama dengan omega L atau sama dengan 2pi dikalikan F. Omega di sini, kecepatan sudut, satuannya apa? Radian per sekon. Lalu L besar, induktansi diri, satuannya apa? Henry. Berarti Henry radian per sekon sama dengan apa? Ohm ya, oke. Ingat ya, Henry radian per sekon sama dengan ohm gitu ya. Oke, nah berikutnya sekarang ini adalah rangkaian kapasitor nih. Di rangkaian kapasitor, fasornya V-nya itu arahnya turun ke bawah. Kemudian I-nya tetap ke sumbu X positif. Nah ini berarti sudut daripada I dengan V-nya ini adalah 90 derajat. Maka ini min 90. Sehingga persamaannya V itu menjadi Vm sin omega T dikurangi dengan 90 derajat. Ya, kalau yang XL tadi plus 90 ya. Ya. Oke. Nah, sekarang yang ini untuk yang C itu VM sama dengan V sama dengan VM sin omega daripada T dikurangi 90. Nah, VM itu juga sama saja dengan IM dibagi dengan omega dikalikan C.
Berarti ini omega dikalikan C, ini sama saja dengan Vm itu kan sama dengan apa? Im dikalikan dengan XC. Maka XC-nya itu sama dengan 1/omega C. Gitu. Ya. Itu XC-nya. Jadi nih, XC-nya sama dengan 1/omega C. Atau sama dengan 1/2 πf C. Nah, omega itu apa? Radian per sekon. C-nya apa satuannya? Farad. Jadi 1/radian per sekon farad itu sama saja dengan OHM juga. Atau mau dikasih naik semuanya juga boleh. Berarti jadi radian -1 sekon farad -1. Itu juga sama dengan OHM, nggak apa-apa. Oke, nah ini adalah rangkaian seri RLC. Eh? Rangkaian seri RLC ini digabungkan antara hambatan, kemudian induktor, dan kapasitor. Itu digabungkan menjadi satu. Nah, nanti hambatan total daripada R, L, dan C itu bukan pakai huruf R lagi, tetapi kita menggunakan huruf Z, yaitu impedansi, namanya impedansi ya, namanya impedansi. Nah, ini untuk VR sama dengan Vm sin omega T, VL sama dengan Vm sin omega T ditambah 90, lalu Vc-nya sama dengan Vm sin omega T dikurangi 90. Nah, untuk V-nya itu tidak lagi sama dengan VR ditambah VL ditambah Vc, tidak sama lagi. Oke, tunggu dulu Ibu. Stop dulu share yang ini. Kita pakai dulu whiteboard ya. Oke, bentar. Jadi sekarang kita ke rangkaian seri RLC ya, rangkaian seri LEC. R itu apa tadi? Hambatan. Satuannya apa? Ohm. L itu apa? Induktansi diri. Satuannya apa? Henry. Kemudian C itu apa? Kapasitor. Oke, satuannya apa? Kapasitas kapasitor ya. Kapasitas kapasitor. C itu kapasitas kapasitor. Satuannya dalam farad. Ya, sekarang kita ingat kembali dulu untuk yang rangkaian resistor murni nih. Ada rangkaian resistor murni, yang resistor murni ya. Itu fasornya tadi V-nya kemana? Ke kanan kan? Ini V kan? V-nya. Lalu I-nya kemana? I-nya kemana? Ke kanan juga. Ya, ini I-nya. Ya. Kemudian yang untuk induktor dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. V-nya kemana? Ke atas kan? I-nya kemana? Ke kanan. I-nya ke sini. Jadi Ibu kasih nama aja di sini adalah PR, lalu ini adalah IR. Lalu di sini adalah IL, kemudian ini adalah VL. Oke ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Tadi yang kapasitor. Kapasitor itu V-nya kemana? Ke bawah ya. Ke bawah. Ini adalah V apa? VC. Oke. VC. I-nya kemana? Ke kanan ya. I-nya ke kanan. Jadi ini adalah IC. Ini adalah IC. Oke. Nah, kemudian untuk rumusnya VR itu sama dengan apa tadi? I dikalikan dengan R kan? Nah, kalau ini maksimum, berarti ini maksimum juga ya. Kemudian untuk VL berlaku juga sama dengan I, tetapi ini kita kalikan dengan XL. Lalu untuk VC itu berlaku juga I dikalikan dengan XC. Nah, hanya saja kerangkaian, tunggu dulu. Bentar. Ya. Kerangkaian serinya nih. Kalau kita gabung jadi satu. Hambatan, induktor, kemudian apa? Kapasitor. Kita hubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah L, yang ini adalah C, kemudian ini adalah R. I ya tetap ngalirnya, I-nya tetap sama ya. I-nya semuanya sama. Nah, sekarang kita akan melihat untuk penggabungannya ya, penggabungannya. Yang ini untuk V-nya adalah V. Siapa ini? Yang ke kanan untuk V? VR. Ya, oke. Yang ke atas apa? Hei, siapa? VL. Oke. Yang ke bawah? VC. Ya. Ini adalah VC. VC. Anggaplah nilai daripada VC itu lebih kecil daripada VL.
atau VL lebih besar daripada VC. Nah, jika VL lebih besar daripada VC, maka sifat daripada rangkaian seri RLC ini adalah induktif. Karena VL-nya lebih besar. Tetapi jika VC-nya nanti yang lebih besar daripada VL, berarti sifat daripada rangkaiannya itu adalah kapasitif. Nah, kalau VL dengan VC-nya sama, berarti itu nanti terjadi resonansi. Ya, terjadi resonansi, maka V totalnya itu sama dengan V. Nah, untuk yang ini, maka V total, ya, V sumbernya itu tidak lagi sama dengan VR ditambah dengan VL ditambah dengan VC. Kalau ini ada R1, R2, R3, untuk cari V-nya kan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 kan? Tetapi tidak berlaku untuk ini. Kenapa? Kamu lihat grafiknya ini, ya. Nah, ini ada selisih nih antara VL dengan VC. Selisihnya resultannya kira-kira kemana? Yang atas lebih panjang daripada yang di bawah. Akan kemana? Ke atas ya? Ya. Nah, yang ini berarti kita sebut di sini adalah VL dikurangi dengan VC. Nah, kalau kita mau mencari resultannya atau voltase totalnya, ya sumbernya, kita berarti harus menggunakan apa? Pakai apa ini? Pakai apa? Pitagoras. Oke. Jadi ini adalah V-nya nih. Yang ini adalah V. Berarti nilai dari V ini sama dengan berapa? Sama dengan apa? Kalau pakai Pitagoras. Kan tegak lurus di sini nih. Ini kan berarti VL kurang VC. Yang ini VR. Berarti sama dengan VR kuadrat ditambah dengan VL dikurangi dengan VC kita pangkatkan 2. Ini adalah V kuadrat. Sehingga V-nya nanti akan sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2. Nah tadi XL itu sama dengan apa? Omega dikalikan L kan? Lalu XC sama dengan Omega dikalikan salah. Yuk. Ada apa? Yuk. 1/omega dikalikan dengan C ya. 1/omega dikalikan dengan C. Nah, ini ada hambatan. Di sini adalah ada R-nya, hambatannya, lalu ini ada XL-nya, lalu ini ada XC-nya. Nah, untuk mencari hambatan totalnya yang dinamakan dengan impedansi itu bukan R ditambah XL ditambah XC lagi, tidak. Ya. Kamu lihat ini. Kalau I-nya semuanya ke kanan, lalu ini ke atas, ini ya VL-nya ke atas, berarti R-nya juga nanti ke sana, ya. Jadi analog dengan ini, ya, analog dengan ini. Maka untuk mencari hambatan totalnya, yaitu yang kita namakan dengan apa? Z. Apa ini Z? Impedansi. Nah, Z pangkat 2 itu nanti akan sama dengan R pangkat 2 ditambah dengan XL dikurangi dengan XC dipangkatkan 2. Ini boleh kamu singkat dengan X, nggak apa-apa. Jadi ini adalah R, ini kita tambah dengan X kuadrat. Ini adalah Z kuadratnya. Maka Z-nya sama dengan impedansinya itu adalah R pangkat 2 ditambah dengan X pangkat 2, ini cabut akar. Jadi ingat, X-nya berarti sama dengan apa? XL dikurangi dengan XC. Jika X-nya itu ketemunya positif, berarti XL lebih besar daripada XC, maka sifatnya apa? Induktif. Kalau X-nya bernilai negatif, berarti XL itu lebih kecil daripada XC, maka sifatnya apa? Kapasitif. Nah, kalau nanti XL-nya itu sama dengan XC, ini maka namanya terjadi apa? Resonansi. Berarti ini Z-nya nanti akan sama dengan R. Ya, itu terjadinya resonansi. Nah, sekarang ke resonansi dulu ya. Resonansi. Apa syarat resonansi? Sama dengan Apanya sama dengan? VL sama dengan VC. VL sama dengan VC. Kalau VL sama dengan VC, berarti XL akan sama dengan XC. Nah, XL tadi rumusnya apa? Omega dikalikan L kan? XC rumusnya apa? 1/omega C. Omeganya boleh digabung enggak? Boleh. Kasih naik sini. Berarti L-nya turun ya. Berarti omega kali omega sama dengan 1/LC. Maka di sini omega kuadrat sama dengan 1/LC. Kalau begitu omega sama dengan akar dari 1/LC. Ini adalah omega resonansi, ya, resonansi terjadi resonansi. Tadi omega rumusnya sama dengan apa? Hubungannya dengan frekuensi 2πf. Berarti ini pakai resonansi juga. Sama dengan akar dari 1/LC. Maka frekuensi resonansi itu sama dengan apa? 2pi.
Terus? Dua P. Ya, per 2pi-nya kasih keluar aja. Berarti ini 1/2pi dikalikan akar 1/LC. Nah, ini kalau terjadi resonansi. Oke? Bisa, 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 bisa? Bisa. Sekarang coba kalian buka di halaman, langsung ke buku ini aja ya. Ke rangkaian RLC coba di bagian belakang. Yuk. Rangkaian RC halaman berapa? 68 kan? Oke, di 68. Oke, kita lihat di halaman 68. Yuk. Semua ada bawa? Mau kerja soal nomor berapa? Soal nomor 1. Oke, sekarang di sini ada apa? Hambatan, kemudian berikutnya ada induktor, lalu ada kapasitor. Oke, dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Di sumber arus bolak-baliknya di sini apa? Sama dengan berapa itu? 120 volt atau 125 radian per sekon. Ini apa artinya? Ini artinya berarti adalah Vm. Yang ini radian per sekon itu adalah omega. Jadi kalau dalam bentuk persamaan, V-nya itu kan sama dengan apa? Vm sin omega T kan? Maka ini akan jadi apa? 120 volt sin 125 T. Maka ini omeganya. Ya, ini. Nah, sekarang R-nya berapa? 8 ohm. Ini R 8 ohm. Kemudian ini L berapa? 32 mili Henry. Lalu ini C berapa? 800 mikrofarad. Oke? Ya, dari sini omega sama dengan berapa omega? Omega sama dengan 125 radian per sekon. Kemudian L-nya berapa? 32 mili Henry. C-nya berapa? 800 mikrofarad. Misalnya aja kita diminta mencari, kita sebut aja di sini ada titik A, kemudian titik B, lalu ini titik D, kemudian di sini adalah titik E. Lalu kita diminta mencari misalnya pertama, Z-nya sama dengan berapa? Lalu IM-nya sama dengan berapa? Kemudian VAB berapa? Lalu VBD berapa? Kemudian VDE berapa? Lalu VBE sama dengan berapa? VAD sama dengan berapa? Loh, banyak soal toh? Oh. Ya, ini ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama apa? Dari Z. Cari sebelum cari Z. Ya. Cari apa? R udah ada. Cari apa? XL dan XC. Good. Oke, ya. Cari XL dan XC. Rumusnya XL tadi apa? XL sama dengan omega dikalikan L. Omeganya berapa? 125 radian per sekon dikalikan dengan L-nya berapa? 32 mili Henry. Mili itu berapa? 10 pangkat minus 3 Henry. Nah, sekarang 32 itu berapa kali berapa? 8 kali 4 kan? 125 kali 8 berapa? 1000. 1000 kali 4 berapa? 4000. Loh, ya bisa lah. Ini kan mau hitung cepat gitu loh ya. Berarti ini satuannya omega. 4000 kali 10 pangkat min 3. 4 omega. Oke? Ingat ya, di sini kita dapat apa? XL sama dengan 4 omega. Oke? Ibu hapus. Ya, sekarang berikutnya kita cari apa? Cari XC. XC, tadi rumusnya apa? 1 per omega dikalikan C. Oke. Omeganya berapa? 125 radian per sekon. Terus 800 10 pangkat minus 6 farad. Oke, 10 pangkat minus 6 naik boleh? 10 pangkat 6 dibagi dengan 125 kali 800. 125 kali 8 berapa? 1000 kan? Kali 100 berarti sama dengan 100.000 atau 10 pangkat 5. Nah, ini satuannya sudah langsung ohm. Nah, 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5. 10 ohm. Oke, jadi XC-nya sama dengan 10 omega. Ya, hapus lagi. Langkah berikutnya apa yang kita cari? Cari apa? Cari X. X sama dengan apa tadi? XL dikurangi dengan XC. Berarti sama dengan 4 ohm dikurangi 10 ohm. Hasilnya berapa? Minus 6 ohm.
Ah, minus. Berarti sifat dari rangkaiannya kapasitif atau induktif? Ini XL lebih besar atau lebih kecil? XL dibandingkan XC? Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kapasitif. Oke, sifatnya berarti kapasitif. Nah, setelah ini kamu cari Z tuh. Z tadi sama dengan apa? Akar dari R kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Oke. Sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan min 6 pangkat 2. Ini dalam OHM ya. 8, 6, triple Pitagorasnya berapa? 10. Maka ini sama dengan 10 ohm. Itu adalah impedansinya. Jadi ketemu nih, Z sama dengan 10 ohmega. Oke? Ya, hapus lagi. Nah, sekarang tinggal kita mau cari apa? Cari I dulu. Ya, Z-nya udah ketemu tuh. Mau cari I. I sama dengan apa? IM sama dengan VM dibagi dengan Z. Oke, VM-nya berapa? 120 volt dibagi dengan 10 ohm sama dengan 12 ampere. Kalau kita cari I efektif, berarti sama dengan apa? IM dibagi dengan akar 2 sama dengan 12 ampere dibagi dengan akar 2 sama dengan berapa? Kali akar 2 per akar 2, 6 akar 2 ampere. Ini kita kalikan akar 2 per akar 2. Ya, berarti I efektifnya ketemu ya. Catat dulu deh di sini. I efektif sama dengan berapa? 6 akar 2 ampere. Lalu I maksimum berapa? 12 ampere. Oke. Nah, sekarang apa yang mau kita cari lagi? Z udah dapat ya? Dapat. IM udah dapat? Dapat. I efektif nggak ditanya juga udah dapat gitu ya. Nah, sekarang kalau cari VAB. AB itu untuk siapa ini? VAB. R kan? Berarti ini sama aja dengan VR. Maka ini akan sama dengan IM dikalikan dengan R. IM-nya berapa? 12 ampere. 12 ampere. Kali 8 ohm. 12 kali 8. 96 dalam volt. Ya, oke. Kemudian VBD. Berarti sama dengan V apa? VD berarti VL. VL berarti sama dengan IM dikalikan dengan XL. Sama dengan 12 ampere kali XL-nya berapa? 10. XL nanti berapa XL? 4 ohm. 4 ohm. Berarti sama dengan 48 volt. Oke. VDE. DE siapa? C kan? Berarti sama dengan IM dikalikan XC. Berarti sama dengan 12 ampere dikalikan XC-nya berapa? 10 ohm. Berarti sama dengan 120 volt. Nah, dapat lagi. Jadi yang ini sama dengan berapa tadi? Ini AB 96 ya. Yang ini berapa? 48. Yang ini berapa? 120. Oke. Hapus. Nah, sekarang yang belum apa? BE. BE itu antara siapa dengan siapa? Ada L dan C. Tetapi ingat, L dan C itu grafik fasornya tadi gimana? BE. Satunya naik VL, satunya VC-nya turun. Berarti VBE sama dengan VL dikurangi dengan VC ya. VL-nya berapa? L 48. 48 volt dikurangi dengan 120 volt. Berarti sama dengan berapa? 72 volt. Kalau VAD ya? AD. AD. VR kan ke sini. Kemudian VL kan naik. Berarti VAD sama dengan apa? Yuk. Bentuknya apa? Siku-siku Pitagoras nih. Berarti akar VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Sama dengan akar dari VL berapa? PR 96 ya. 96 pangkat 2 ditambah dengan 48 pangkat 2. Nah, sekarang 96 itu 48 kali berapa? 2. Oke. Boleh nggak Ibu kasih keluar? Ini voltnya. 48 volt berarti kali akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 kan? 1 kuadrat berapa? 1, 5. Berarti 48 akar 5 volt. Jangan kamu kali dulu 96-nya. Kali 96, 48 kali 48 ya, jangan. Harus pakai jalan itu. Apa? BBE-nya enggak minus ke voltage. VB minus. Minus 1000. Minus iya. Loh, kenapa kamu sembunyiin tuh minusnya, Etan?
Oh, ya, jangan dicuri minusnya. Min 72. Ya, oke, thank you, Tan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ditambahin lagi nih, ditanyakan berapa daya disipasi. P disipasinya. Tadi P disipasi sama dengan apa? P itu daya. P disipasi. Loh, tadi ada loh rumusnya ya. P disipasi sama dengan apa? Lupakan nih. P efektif ya. P efektif sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Ya, ingat ya disipasi. Ini adalah P disipasi ya. I efektif, berapa? 6 akar 2 ampere, ini pangkat 2. Dikalikan hambatannya berapa? 8 ohm. 6 kali 6? 36 kali 2? 72 kali 8? 2 kali 8? 16, 1, 7 kali 8, 56, berarti 57. Loh, ini satuannya dalam apa? Watt. Ya, bisa ngalahin ibu hitung itu? Ah, bisa lah. Masa nggak bisa ngalahin Oma gitu ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang di nomor 1 itu apa? Nomor 1. Iya, DD. VBD sudah terjawab berarti ya? Oke, ya. Seperti itulah. Lalu di nomor 2, itu kan sama gambarnya tuh. Yang ditanyain apa? Antara titik M dengan N berarti VR tuh, ya. Ya, gampang lah. It's so easy. Ya, oke lah. Kalau begitu jadi habis mi bab 5. Oke, sekarang mau nomor berapa? Coba kamu lihat di situ halaman 68, 69. Mau nomor berapa yang mau dibahas lagi? 3 itu. 3. Nomor 3 apa sih yang ditanya? Oh, it's so easy. Yes. Oke. Nah, nomor 3 diketahui apa di situ? Tegangan sumber itu berarti VM ya. VM sama dengan berapa? 100 volt. Kemudian angka itu ada di samping berturut-turut itu. Yang diukur pakai volt ampere meter itu berarti VR ya. VR berapa? 80 volt. Kemudian I sama dengan 2 ampere. Berarti ini efektif nih. Karena terukur nih. I efektif. Efektif. Oke. 2 ampere. Lalu yang ditanyakan adalah reaktansi induktifnya sama dengan berapa? Oke. Reaktansi induktif berarti adalah XL-nya sama dengan berapa gitu. Nah, sekarang ini kan ada V, ada ini. Berarti kita bisa tahu R-nya enggak? R-nya sama dengan berapa? PR dibagi dengan IR kan? Sama dengan 80 volt kita bagi dengan 2 ampere. Sama dengan berapa? 40 ohm ya. 40 ohm. Kemudian, tapi ini tekanan sumbernya ini adalah 100 ampere. V-nya adalah 100 volt. Lalu I-nya sama dengan 2. Berarti Z-nya berapa Z-nya? V kan sama dengan I dikalikan dengan Z kan? Berarti Z sama dengan V dibagi dengan I kan? V sumbernya berapa? 100 volt. I-nya berapa? 2 ampere. Berarti sama dengan berapa? 50 ohm. Nah, sekarang antara XL dengan XC itu. XL kan berarti ke atas ya. Ini adalah XL. Kemudian ini adalah R-nya. Berarti tegak lurus. Kalau gitu maka Z pangkat 2 sama dengan apa? R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Maka XL sama dengan akar dari Z kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Z-nya berapa? 50. Ini 40. 50, 40. Pitagorasnya ada? 5, 4 berarti 3. Jadi ini sama dengan 50 kuadrat dikurangi dengan 40 kuadrat dalam omega berarti sama dengan berapa? Ya, XL-nya sama dengan 30 ohm. Ada? Oke, ada ya? It's so easy. Ya. Nomor berapa lagi? Yuk. Itu yang ditanyakan apa? Rangkaian listrik mengalami resonansi. Apa itu resonansi? Sama dengan apa? Hah? XL sama dengan XC. Berarti tadi frekuensi resonansi rumusnya sama dengan apa? 1/2 pi dikalikan akar 1/LC ya.
Oke, berarti yang di sini diketahui apa? Frekuensi resonansinya F-nya berapa? 100 Hz. Lalu B pangkat 2 sama dengan berapa? 10 ya. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Kapasitas kapasitor. L-nya kan tahu nih. L-nya berapa? 2,5 Henry. Yang ditanyakan C-nya sama dengan berapa? Dari rumus ini, F kali 2Pi berarti ya 2PF gitu ya. Berarti sama dengan 1/LC ini adalah akar ya. Oke. Supaya akarnya hilang, dikuadratkan. Jadi ini berapa? 4Pi kuadrat F kuadrat sama dengan 1/LC. Boleh pindah tempat enggak? Boleh. C-nya naik sini ya. Maka C sama dengan 1/4Pi kuadrat F kuadrat L. Oke. Berarti 1/4 kali Pi kuadrat berapa? 10. Frekuensi berarti 10. 100 ini dipangkatkan 2 Hz ya. Lalu L-nya sama dengan 2,5 Henry. Oke. 4 kali 2,5 berapa? 10. Kali 10 kali 10 pangkat 4. Di sini berarti sudah farad naik ke atas ya. 10 kali 10, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 4, 10 pangkat 6 naik ke atas. Ya, 10 pangkat min 6 farad. Atau sama dengan 1 mikrofarad. It's a Oke. Ya, sampai di sini dulu. Silahkan lanjutkan.